data terbaru Desember 2025 kemarin, Sidrap ini termasuk pertumbuhan ekonominya tertinggi di Sulawesi Selatan, ya, bahkan di atas nasional 9,5% tuh growth ekonominya tahun ini. Pak, itu apa karena proyek itu, apa karena MBG atau ada yang lain atau program apa, naiknya harga beras kah, harga gabak atau apa Pak Bupati? Bisa dijelaskan tuh kenapa bisa tuh 9,5? Jadi saya closing dari 14 program unggulan itu Ya. seperti jalan mulus ini semua alhamdulillah sudah berjalan. Iya. Aparatur sipil negara, pegawai syara, imam, kepala desa semua sudah selesai urusan itu semua 14 program unggulan. Nah, sekarang sambil jalankan itu lakukan terobosan baru. Iya. Terobosan baru karena masyarakat Sidrap 92% itu petani. Petani. Maka saya sebagai kepala daerah yang punya basic di pertanian dan punya ilmu di pertanian, punya pengalaman usaha juga di situ, ya tentu untuk meningkatkan ekonomi daerah harus mengangkat hasil produksi masyarakat dan mencarikan pasarnya. Nah, yang saya lakukan mulai dari bulan 1 2025 sampai per Januari 2026, satu rumusnya jangan ada tanah tidak membuat uang. Tidak jadi uang, harus produktif. Tak semua, biar tanah sejengkal pun harus jadi uang. Itu satu. Nah, kedua, ya biasanya nanam jagung 1 hektar 7 ton harus naik 10 sampai 12 ton. Dari 12 ton yang ya. Biasanya gabah 6 sampai 7 ton harus naik 8 sampai 10 ton. Nah, jadi kemudian harga sesuai janji saya ke masyarakat, harga dijaga. Nah, jadi alhasil produksi Sidrap 2025 ini bertambah menjadi 556.000 ton gabah. Lalu produksi itu setara dengan uang 4,9 triliun untuk gabah. Lalu hilirisasinya diperkuat dengan teknologi pabrik beras yang sudah modern. Ya samalah cerita-cerita video kita lihat di Thailand, di Vietnam, ada di Sidrap semuanya. Ada di Sidrap. Peternakan ayam yang ada di Jepang adalah di Sidrap semuanya. Karena karakter orang Sidrap, entrepreneurship, pekerja keras, orang beragama, orang berilmu, dan terutama reso patembangi itu. Pekerja keras. Pekerja keras, dan akhirnya produksi meningkat, sebaran uang di masyarakat banyak, jadi PDRB meningkat. Makanya mungkin Bank Indonesia menemukan data, dan itu versi Bank Indonesia. Terbaru Pak, data bukan versi saya. Saya pun baru dengar dari Pak Tamsil. Karena yang saya tahunya kuartal 1, 2, 3, 4 PDRB di Sidrap tertinggi. Nah, dan statistik juga mengeluarkan dari 21 kabupaten se-Sulawesi Selatan, angka kemiskinan terendah dari 21 kabupaten itu ada di Kabupaten Sidrap. Sebelum saya jadi bupati 5,9%. 17.000 orang miskin. Nah, 10 bulan jadi bupati menjadi 14.000 orang. Turun 4,8%. Turun satu angka. Di satu sisi kabar dari Departemen Agama, daftar tunggu haji orang yang mau naik haji di sini yang sudah simpan uang 25 juta itu paling tinggi nih di Sulawesi Selatan setelah Wajo, 49 tahun Pak Bupati ya. Ya, terpanjang antrian jamaah hajinya, dunia dan akhirat. Jadi angka kemiskinan turun, tapi orang yang mau naik haji naik. Itu ukuran sejahtera dunia akhirat itu ya. Karena tentu filosofi berpemerintah bagaimana menggerakkan ekonomi kerakyatan. Nah, investasi oke. Membangun ini investasi, nanti sepanjang 5 tahun ke depan ini mudah-mudahan bisa jalan. Ada investasi 5 triliun untuk bangun 200 megawatt kebun angin. 5 triliun. Ya,
kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga surya, semoga jadi ada 2,8 triliun, itu investasi di daerah di daerah Danau Sidendreng, kecamatan apa itu, Pak? Kecamatan Wata Sidendreng. Wow, Nah, wow. itu investasi, tapi yang nikmati ya tentu itu orang besar. Sekarang menggabungkan pergerakan uang rakyat dengan investasi yang masuk harus digabungkan supaya tumbuh ekonomi daerah. Nah, lalu ya masyarakatnya betul-betul didorong supaya bekerja maksimal dan akhirnya didapatlah data 9,5% itu. Itu di atas. Sulsel sekedar informasi, Indonesia masih nasional itu masih 5%, Sulawesi Selatan masih 6%. Ini 3 kali lipat nih dari pertumbuhan ekonominya yang menarik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.